Email saya Gemil nih ya. Iya. Pada di email saya. Belum ada konfirmasi. Dari jam 10 nanti. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta TOT PJJ Alternatif SMK kelas 3A. Suara saya terdengar ya. Nanti kalau semisal gambar saya sedang berbicara tapi saya tidak muncul suaranya, nanti tolong bisa diingatkan seperti itu. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Ridho Dio Andromeda. Saya ditugaskan sebagai trainer di kelas Bapak dan Ibu kelas 3A. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Pati. Kebetulan juga peserta atau kelas peserta kita juga ada dari SMK Negeri 1 Pati atau teman-teman Bapak dan Ibu guru saya sendiri seperti itu. Untuk materi hari ini nanti akan ada overview atau review dari Bu Yuli sambil menunggu beliau yang sedang mungkin prepare karena laptopnya sedang bermasalah untuk restart. Saya akan perlihatkan dulu. Suaranya putus-putus, Bapak. Suaranya putus-putus, Pak. Ya. Ini sudah bagus. Sudah jelas ya? Ya, jelas. Siap. Sudah A1. Oh, Pak Panyono nih, teman guru sendiri nih. Oh, betul. 86. Gini ya Bapak dan Ibu, nanti agar tidak terjadi feedback itu nanti jika Bapak dan Ibu guru yang sedang mengikuti webinar ini yang sedang berdekatan, tolong nanti mic-nya dinyalakan bergantian agar tidak terjadi feedback. Jadi kalau terjadi feedback akan berbunyi nging di dalam headset. Ketika Bapak Ibu menggunakan headset, nanti akan terasa sakit seperti itu. Kebetulan saya di sini menggunakan, jadi kalau ada feedback saya tidak terlalu berpengaruh. Oke, untuk sebenarnya kemarin kan sudah ada pembukaan. Jadi TOT kita itu sebenarnya seharusnya dari awal dimulai kemarin hari Senin tanggal 28, tanggal 27 atau 28 ya, hari Senin dan Selasa, tapi diundur hari Rabu dan Kamis, lalu dilanjutkan dari Senin dan Selasa. Di hari Rabu kemarin sudah ada opening dari panitia, dari dinas, terus dari Microsoft sendiri. Dan sebenarnya seharusnya dilanjut dengan materi 1 yang sudah saya upload juga di kelas kita. Tentunya Bapak Ibu seharusnya sudah masuk semua di kelas TOT Alternatif PJJ SMK 3A. Ada channel paduan materi dan webinar. Di sini sudah saya upload juga paduan hari kedua. Nanti yang akan kita pelajari di sini materi yang pertama, pastinya Bapak dan Ibu sudah pernah, banyak sekali yang pernah menggunakan Office 365, terutama Microsoft Teams-nya untuk pembelajaran asinkron dan sinkron, pembelajaran tidak langsung dan langsung. Tapi di sini kita akan, saya mohon izin, mungkin saya karena lebih muda, mungkin dari Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon izin menjadi mentor Bapak dan Ibu. Untuk materi hari ini nanti kita akan apel materi 2, yang seharusnya materi kemarin ada membuat kelas di Microsoft Teams. Terus untuk materi hari ini adalah membuat materi asinkron, menguploadnya di kelas yang Bapak Ibu buat, dan nanti ada Bapak Ibu mencoba mempraktekkan membuat webinar sendiri seperti itu. Sebentar, ini Bu Yuli ada gabung. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Yuli. Bu Yuli tidak masuk. Selamat pagi juga. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Dan ya, mohon maaf tadi terpaksa harus restart ya. Gimana? Bisa kita mulai?
Siap. Bisa kita mulai, Mas Rido? Baik Ibu, sampun terus saya buka tadi Bu, saya juga sudah memperkenalkan diri. Tadi baru saya review materinya. Untuk Bu Oke. Yuli. Bu Beni. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Ini di dalam ya. Oke. Sampun Ibu. Oh, sudah, Saya ya. sudah memaparkan apa saja yang akan kita pelajari di hari ini. Untuk hari ini kita akan rapel 2 materi yang seharusnya diberikan kemarin. Materi 1 yaitu membuat kelas di Microsoft Teams dan MEC atau Education Microsoft itu sendiri dan Redeem Code. Jadi untuk hari ini nanti kita rapel Bapak dan Ibu semuanya materi 1 dan materi 2 tentang MEC dan Teams seperti itu. Nanti untuk MEC dan Redeem Code yang pertama akan dijelaskan oleh Bu Yuli. Untuk waktu dan tempat saya berikan, monggo Bu Yuli. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kelas yang luar biasa. Berarti hari ini sengaja menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini ya Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu dengan Mic-nya mati Bu Yuli. Wah. Ini kurang sarapan mic-nya. Oke, sudah ya. Sampun Bu. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi sudah diajak teman-teman untuk berdoa, Mas? Mohon maaf sendiri, Ibu. Bu. Belum saya ajak begitu, Ibu, ya. mohon maaf. Iya. Terima kasih. Mohon maaf apabila tadi saya sebenarnya sudah dari jam 8:30 tadi ya Mas, hanya tiba-tiba menjelang jam 9 laptop saya ini terpaksa harus di restart karena nggak tahu mungkin terlalu capek ya. Baik Bapak Ibu, sampai dengan tanggal 3 kita akan melalui kebersamaan dalam kegiatan TOT yang kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti pembukaannya secara bersama-sama. Nah, untuk itu hari ini sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama dulu sehingga Allah akan mengizinkan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan akan memberikan manfaat untuk kita ke depan. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kemarin Bapak Ibu sudah ikuti di acara pembukaan, bahwa kita mengikuti kegiatan ini itu adalah terkait dengan upaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan PJJ dengan semaksimal mungkin, namun apabila kita katakanlah difasilitasi untuk bisa satu sekolah itu satu platform, nah ini kan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi kita sebagai guru maupun bagi anak-anak juga. Nah, untuk itu saya berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini, kemudian nanti bisa menggunakannya untuk pelaksanaan PJJ di sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya saya ingin kita sepakat bahwa selama kegiatan webinar ini, Bapak Ibu semua ini ya,
menonaktifkan mic, hanya silakan diaktifkan atau unmute apabila Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan atau juga mau bertanya. Nah, kemudian nanti di sini setelah kita melakukan praktek, nanti juga akan ada penugasan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rido. Kebetulan saya kali ini punya partner yang luar biasa dari namanya Rido Dio Edromeda. Wah, keren banget, masih muda, luar biasa. Dan saya juga bertemu dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa juga, sehingga harapannya dengan kegiatan yang luar biasa ini bersama dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa akan menghasilkan energi yang luar biasa juga, sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan kegiatan pembelajaran yang walaupun dalam suasana keterbatasan seperti ini, kita tetap memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita memulai materi kita yang pertama, yaitu di sini saya kebagian untuk MIC ya Mas ya. Iya, Ibu. Oke, Bapak Sama Ibu sudah, oke. Bapak Ibu sudah login ke Office 365? Bu. Sudah, siap. Sudah A186. Bagi yang belum login, silakan. Kebetulan saya juga ini tadi belum sempat karena tadi ini ya. Untuk itu mari kita bersama-sama login bagi yang belum. Seperti biasa kita mungkin buka tab baru. Kita menggunakan akun kita yang baru, yaitu Dolmen. Nah, kemudian terkait dengan materi kita pagi ini, yaitu terkait dengan pengenalan komunitas Microsoft atau Microsoft Educator Center. Mari kita buka lagi tab Bapak Ibu. Nah, kita akan memasukkan kode redeem dulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah sampai di sini? Sampun, Bu. Oke. Ampun, Bu. Kalau sudah, tadi sempat saya kirim ke WA grup kita redeem code yang harus kita masukkan pagi ini. Jadi di sini kita sign in. Mungkin Bapak Ibu sudah memasang foto dan lain-lain. Kalau belum, yang jelas di situ ada inisial nama Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang Redeem Achievement Code. Kita klik Redeem Achievement Code. Nah, kita masukkan redeem yang tadi sudah saya sampaikan di grup. Nah, yang ini kita paste di sini.
Kemudian kita klik Redeem. Nah, sehingga akan muncul congrats. Selamat apabila Bapak Ibu sudah memasukkan redeem code. Sudah Bapak Ibu? Ya, berarti sudah berhasil memasukkan kode redeem ya. Oke, itu redeem code itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu itu mengikuti materi untuk pagi hari ini, sehingga besok Bapak Ibu akan mengisi redeem code yang beda lagi. Besok akan kita kirim lagi. Jadi redeem code-nya akan berganti setiap kali kita akan memulai kegiatan. Nah. Baik, kalau sudah Bapak Ibu, tadi kita juga apa namanya? Kalau sudah ini disilang aja. Educator Center ini merupakan komunitas para pembelajar Microsoft sedunia, sehingga Bapak Ibu nanti bisa belajar apapun terkait dengan Office 365 di sini. Ini sebenarnya tadi saya di di WA Group tadi juga sudah memasukkan ini Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk masuk ketika Bapak Ibu harus mengerjakan tugas kursus wajib. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan apabila Bapak Ibu sekali lagi di sini paling tidak ada beberapa kegiatan kursus yang bisa Bapak Ibu ambil. Kegiatan kursus-kursus ini bisa menambah paling tidak pengetahuan dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti kursus-kursus tersebut sehingga nanti akan mendapatkan sertifikat-sertifikat. Paling tidak ketika Bapak Ibu nanti itu mengerjakan kursus wajib yang harus Bapak Ibu selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Iya, jadi ada beberapa sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu peroleh apabila Bapak Ibu mengikuti kegiatan kursus-kursus yang ada di Microsoft Educator Center. Nah, ketika Bapak Ibu nanti berniat untuk mengambil kursus-kursus ini ada banyak sekali. Namun Bapak Ibu yang diikuti kali ini adalah
yang terkait dengan tugas pembelajaran Bapak Ibu, di mana harapannya ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan hasil dari pelatihan ini dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Memang tidak menutup kemungkinan, ya kita tidak pesimis ya, namun kita perlu optimis karena bagaimanapun juga Microsoft Office 365 ini bisa memberikan kelebihan di mana selain kita bisa menggunakan materi sinkron, kita juga bisa menggunakan materi asinkron. Nah, apa itu materi sinkron maupun asinkron nanti akan Bapak Ibu pelajari selanjutnya. Hanya saja ketika nanti kita terkait dengan kursus ini, nah coba kita buka, kita masukkan yang tadi sudah saya kirim ke WA Bapak Ibu sekalian. Nah, education Microsoft Microsoft.com ini, di mana nanti, nah ini ada learning path outline, ini yang nanti harus Bapak Ibu kerjakan. Ini Bapak Ibu, jadi di sini ada 13 kursus yang harus Bapak Ibu ikuti, kemudian nanti kuisnya harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, jadi dimulai dari streamline efisiensi with Office 365 ini. Nah, di sini kita bisa membuka. Nah, ini memang masih pakai bahasa Inggris. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, kita bisa klik kanan, kemudian di sini ada Translate to Indonesia. Nah, dengan demikian ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ketika kita klik di sini, nah mulai saja, nah ini ada daftar isinya. Nah, silakan kalau Bapak Ibu mau membaca satu persatu, tetapi yang jelas nanti Bapak Ibu itu yang dikerjakan adalah ulangan ini. Jadi yang dikerjakan kuisnya. Nah, di sini ada kuisnya ini. Nah, misalnya untuk merampingkan efisiensi dengan aplikasi Office 365 ini, di sini ada 10 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada 13 kursus yang harus Bapak Ibu ikuti. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun ada 13 kursus, namun Bapak Ibu bisa menyelesaikan paling tidak besok kan libur. Kemudian Sabtu, Minggu. Nah, Bapak Ibu bisa melaksanakannya di hari-hari kosong tersebut. Nah, ini adalah satu dari 13 kursus, di mana salah satu kursus ini, kursus yang pertama ini, itu ada 10 pertanyaan ya untuk ulangan yang pertama atau kuis dengan materi merampingkan efisiensi dengan aplikasi Office 365. Nah, Bapak Ibu sudah dibagi kelompok oleh Pak Rido. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui webinar masing-masing. Kemudian membahas ini, bisa memanfaatkan WA Group juga. Bagaimana mengerjakan 13 kursus wajib yang harus Bapak Ibu ikuti, tetapi waktunya bisa singkat, dan karena Bapak Ibu itu dituntut minimal 80% nilainya untuk lulus. Nah, jadi kalau nilai maksimal itu 100, berarti batas minimal KKM Bapak Ibu untuk lulus itu adalah 80.
Nah, untuk itu Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, ya. Jadi apa namanya, untuk pembuatan atau pengerjaan kuis-kuis ini, nah, nanti Bapak Ibu silahkan saja, misalnya ini pertanyaan 1. Nah, pertanyaan 1 bisa dibaca, Bapak Ibu, Anda bisa mengubah tema office ini, bla bla bla. Nah, mungkin Bapak Ibu ngekliknya di sini benar. Nah, ketika diklik benar, nah, di sini Bapak Ibu silahkan kalau mau dikirim jawabannya. Nah, ketika jawaban Bapak Ibu benar, nah, maka di sini akan ada ini. Nah, garis hijau. Itu menandakan kalau jawaban Bapak Ibu benar. Nah, tapi seandainya jawaban Bapak Ibu salah, nah, di sini akan ada garisnya merah. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melihat. Nanti tinggal apa namanya, Bapak Ibu ketika sampai di pertanyaan nomor 10, nah, Bapak Ibu akan melihat jawaban-jawaban itu. Bapak Ibu bisa saling kerjasama dengan temannya, kemudian dicatat. Nanti pada pertanyaan nomor 10 jangan dikirim dulu, tapi Bapak Ibu ulangi lagi dari awal, sehingga nanti jawaban-jawaban Bapak Ibu yang tadinya salah, Bapak Ibu bisa mengulanginya. Nah, itu sekedar trik untuk mempercepat Bapak Ibu mengerjakan apa namanya, tugas dari kursus yang wajib Bapak Ibu kerjakan. Nah, kira-kira dari apa namanya, penyampaian satu kursus yang 1 dari 13 kursus wajib yang harus Bapak Ibu ikuti, kemudian harus Bapak Ibu kerjakan kuisnya atau ulangannya. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu jangan pesimis dulu. Aduh, kalau misalnya satu kursus 10 pertanyaan, padahal ada 13 kursus, itu kan minimal ada 130 pertanyaan. Pasti berpikirnya begitu ya Bapak Ibu? Iya, bahkan ada satu kursus yang lebih dari 10. Ada yang 13 pertanyaan, bahkan ada yang 20 kalau nggak salah. Nah, namun Bapak Ibu tidak perlu pesimis dulu. Bapak Ibu bisa mengerjakannya secara bersama-sama dengan kelompok yang sudah dibentuk oleh Pak Ridho. Nanti untuk penugasan apapun Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan kelompok Bapak Ibu. Kemudian nanti hasilnya bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam kantong-kantong penugasan yang sudah disiapkan. Nah, itu sedikit terkait dengan Microsoft Education Center, di mana 13 kursus wajib itu merupakan kursus yang apa namanya, akan menunjang pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan Microsoft Office 365 yang akan Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan PJJ, sehingga harapannya PJJ ini yang akan Bapak Ibu laksanakan di sekolah itu akan berjalan lebih menggairahkan anak-anak, sehingga di sini akan ada interaksi yang lebih. Harapannya memang tidak akan terkendala di anak-anak. Kalau masalah kuota kan sudah ada penyelesaiannya terkait dengan BOS ya. Kita hanya mungkin terkendalanya dengan sinyal, mungkin anak kita yang kesulitan sinyal dan lain-lain. Nah, namun harapannya itu bisa diantisipasi dengan paling tidak kalau Bapak Ibu itu bisa kerja secara kolaboratif dalam satu kelompok,
mungkin juga bisa mengajak nanti anak-anak kita berkelompok sesuai dengan wilayah rumah masing-masing, sehingga mereka lebih mudah untuk berdiskusi sebagaimana yang Bapak Ibu lakukan di sini. Tidak harus offline, tetapi diskusinya bisa kelompok secara online. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, materi terkait dengan Microsoft Educator Center tadi, di mana Bapak Ibu punya kewajiban untuk menyelesaikan mengikuti 13 kursus wajib yang otomatis juga diakhiri dengan 13 kuis atau ulangan atau ya penugasan yang harus Bapak Ibu kerjakan, sehingga nantinya Bapak Ibu akan bisa memperoleh ini. Nah, lencana-lencana ini. Ini memang tidak semuanya ada lencananya, tetapi paling tidak mari ini kesempatan Bapak Ibu untuk mengumpulkan lencana-lencana ini. Nah, setelah ini satu selesai, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke kursus yang kedua. Nah, di sini sudah ada durasinya, poinnya berapa, kemudian lencananya seperti apa. Nah, nanti sudah dikerjakan atau belum, sehingga nanti Bapak Ibu targetnya ini. Ini poin yang harus Bapak Ibu kumpulkan nantinya. Saya yakin tidak ada hal yang sulit untuk Bapak Ibu, sehingga di sini 13 kursus wajib ini saya yakin akan bisa diselesaikan Bapak Ibu dengan waktu sesuai dengan yang ditargetkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti terkait dengan Microsoft Educator Center, saya akhiri sekian. Mungkin nanti di akhir materi kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas kursus wajib ini, nanti bisa kita buka lagi, karena materi selanjutnya yang terkait dengan Teams, dalam hal ini kita harus membuat kelas yang merupakan tugas kita. Saya khawatirnya nanti waktunya nanti tidak cukup. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu 2 jam ini untuk kegiatan pembelajaran ini, sehingga mungkin Bapak Ibu yang kegiatan pembelajarannya dengan anak-anak, tatap muka melalui webinar dengan anak-anak, terpaksa harus mungkin tukeran jam dengan temannya karena harus mengikuti kegiatan ini, itu tidak percuma. Jadi Bapak Ibu meluangkan waktu sehari 2 jam tidak masalah, tetapi nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, begitu Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin Mas Rido mau melanjutkan terkait dengan materi Teams. Dipersilakan Mas Rido. Terima kasih Bu Juli atas waktunya. Tadi seperti itu ya Bapak Ibu, tadi Bu Juli sudah menjelaskan materi tentang MIC, materi wajib atau materi tambahan kursus. Di MIC tadi di education.microsoft.com itu nanti ada 13 kurs. Di situ juga ada materi juga yang bisa Bapak pelajari. Setelah materi dibaca, lalu nanti Bapak dan Ibu bisa mengerjakan soal dari materi itu. Nah, ini untuk lebih lanjutnya, jika nanti masih kurang paham, nanti bisa kita berkomunikasi di grup. Karena untuk tugas MIC itu sendiri tugas tambahan saja seperti itu. Tapi walaupun tugas tambahan, tapi wajib nanti dikerjakan. Tidak susah kok Bapak dan Ibu.
Soalnya saya sudah 2 kali mengerjakannya dan bisa. Oh yes, saya akan laporkan dulu yang sudah bergabung di sini ada 54 peserta dari yang seharusnya 69 orang dan ada yang bergabung tidak menggunakan akun Dolmen seperti Bu Arifa, Pak Budi Prasetyo, Bu Chandra, terus ada Pak Freddy, Pak Kristianto, terus Bu Ngasri, Pak Rahmanta, Bu Septiana itu gabung di webinar tidak menggunakan akun Dolmen. Jadi ketika Bapak dan Ibu yang tidak menggunakan akun Dolmen ini ketika akan gabung di webinar ini akan menjadi tamu. Jadi melewati lobby dulu. Jadi usahakan ketika besok untuk hari ini tidak apa-apa, untuk hari Senin dan Selasa minggu depan usahakan gabung di webinar menggunakan akun Dolmen seperti itu. Langsung ya Bapak Ibu untuk materi yang kedua. Tadi materi yang pertama sudah dipaparkan oleh Bu Yuli tentang MIC dan redeem kode. Redeem kode akan didapatkan oleh Bapak dan Ibu setiap mengikuti webinar. Itu wajib meredeem kode dan wajib menghasilkan kurs. Nanti untuk kursnya nanti bisa dicicil mumpung dari seperti yang Bu Yuli bilang, mumpung besok libur Idul Adha, terus Sabtu dan Minggu libur bagi yang 5 hari kerja seperti itu. Untuk materi yang kedua, sebentar. Halaman 9. Itu tentang apa halaman 9 itu? Coba juga. Coba dibaca. Terlihat ya layar saya Bapak dan Ibu. Materi yang pertama tadi MIC seharusnya dijelaskan kemarin, tapi karena kemarin juga sudah sampai jam 11 openingnya, jadi tadi dirapel sama kami, saya sama Bu Juli. Untuk materi pertama di modul materi bisa Bapak Ibu lihat. Seharusnya di kelas tim Bapak Ibu juga bisa lihat di channel modul materi ada materi yang akan disampaikan. Untuk materi yang kedua nanti kita akan membuat kelas di Microsoft Teams. Saya kira Bapak dan Ibu yang di sini sudah banyak sekali yang sudah pernah menggunakan Microsoft Teams atau Office 365. Mari Bapak Ibu buka browsernya, terus Bapak Ibu masuk ke Office 365-nya. Seharusnya Bapak dan Ibu yang sudah bisa menggabung di webinar ini pasti sudah mengaktifasi akunnya. Mengaktifasi akunnya lewat office.com atau langsung lewat aplikasi Teams itu sendiri. Jadi ini ya tampilan muka dari Office 365, ada Outlook. Outlook itu email. Kalau di platform sebelah Gmail, terus ada OneDrive, penyimpanan awan. Kalau di akun sebelah, di platform sebelah itu Google Drive. Terus ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, catatan kelas, ada SharePoint, ada Teams itu sendiri, ada Sway, ada Form. Pasti Bapak dan Ibu sudah familiar dengan semuanya. Untuk materi hari yang kedua ini nanti akan saya paparkan tentang Teams itu sendiri. Teams bisa dibuka lewat 2 cara. Yang pertama, aplikasi yang terinstal pada laptop atau komputer Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu bisa membuka Teams-nya lewat browser, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Ini kebetulan saya webinarnya menggunakan aplikasi Teams yang terinstal pada laptop saya. Bedanya apa? Yang pertama yang saya rasakan, kalau Bapak Ibu membuka Teams lewat aplikasi desktop, itu akan sedikit berat. Tapi keunggulannya di aplikasi desktop itu bisa mengganti background belakang. Ini kebetulan background belakang saya ganti ya Bapak dan Ibu. Saya ganti dengan background depan sekolah saya seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu semisal mempunyai laptop yang sedikit lama atau maksudnya mempunyai RAM yang kecil, saya sarankan ketika membuka Microsoft Teams-nya Bapak dan Ibu bisa menggunakan browser saja. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin membuka Teams, masuk ke office.com, buka tab baru, lalu login tentunya menggunakan akun Microsoft, bisa akun Dolmen atau akun yang lain yang Bapak Ibu punya,
Lalu Bapak Ibu kita pilih Teams di sini. Jadi untuk materi yang kedua kali ini nanti saya akan paparkan bagaimana membuat kelas di Teams, bagaimana membuat channel di dalamnya, terus bagaimana mengundang siswa menggunakan kode, terus bagaimana kita mengupload materi file di dalam kelas itu menggunakan cara announcement atau di file, dan yang terakhir nanti bagaimana cara kita membuat webinar seperti ini atau video conference seperti ini, dan bagaimana juga kita nanti di dalam webinar itu merekam jalannya webinar dan mendownload daftar hadir. Jadi enaknya di Microsoft Teams ini, ketika kita mengadakan video conference atau webinar, itu kita tidak perlu menggunakan atau membuat form itu sendiri untuk absensi siswa. Jadi enaknya di Microsoft Teams itu langsung kita bisa download Bapak dan Ibu yang bergabung di webinar yang sedang diadakan seperti ini. Jadi kapan Bapak Ibu masuk dan kapan Bapak Ibu keluar. Ini Bapak dan Ibu tampilan mukanya. Ini saya kebetulan juga menggunakan bahasa Indonesia karena saya tidak familiar dengan bahasa Inggris tentunya. Menu awal seperti ini, ada aktivitas atau notifikasi, ada obrolan, ada tim itu sendiri, ada tugas atau assignment, ada kalender, ada panggilan, file, dan lain-lainnya. Nanti yang akan kita pelajari tentunya di tim ini sendiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka Teams-nya di menu tim ini, pasti akan tampil seperti ini kurang lebihnya. Ini kebetulan saya akun dolmen saya hanya 2 kelas. Kelas kita itu sendiri TOT Alternatif PJJ SMK 3A dan kelas panitia ini TOT Alternatif PJJ tahun 2020. Jadi jika Bapak Ibu sudah tergabung dalam akun atau kelas yang dibuat seseorang atau Bapak Ibu guru lain atau pihak lain, pasti akan tampil di sini di dalam tim. Jadi kita diajak di kelas mana aja sih, seperti itu. Jika kita ingin membuat kelas baru atau ingin bergabung dengan kelas menggunakan kode, kita bisa pilih atau cari ini create bergabung atau buat tim. Join kalau bahasa Inggrisnya, kalau di Bapak dan Ibu bahasa Inggris berarti join or create team. Bisa diklik seperti ini, lalu akan muncul seperti ini tampilannya kurang lebih. Ini masih menyala saya. Atau ada 2, jadi di sini ada 2 ya. Kita konsenkan kedua saja, buat tim baru atau create tim kelas baru dan bergabung dengan kode. Untuk bergabung dengan kode nanti akan saya coba paparkan juga. Untuk yang sekarang kita akan coba membuat tim ya Bapak dan Ibu. Kita create tim, klik create tim di sini. Akan muncul pilihan tipe kelasnya. Karena kita nanti ada siswa, ada guru dan siswa, kita tentu pilih kelas. Kalau Bapak dan Ibu tanya, perbedaannya apa sih? Ada kelas, ada PLC, ada staff, dan lainnya. Nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri. Untuk PLC itu perannya sama, tidak ada guru dan siswa. Ini bisa dimanfaatkan ketika kita membuat kelas MGMP. Seperti itu. Untuk staff, itu tidak ada juga antara guru dan siswa. Untuk staff ini, kelas staff, itu nanti Bapak dan Ibu bisa coba sendiri. Untuk staff itu berisi tentang hampir sama interface-nya dengan kelas, tapi tidak ada penugasan untuk staff. Dan untuk lainnya ini umum. Seperti itu. Jadi karena kita akan konsen pada PJJ, nanti kita buatnya untuk tipe kelas saja ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk tipe lainnya bisa Bapak dan Ibu coba. Kita pilih tipe kelas ini atau paling kiri seperti ini. Untuk namanya nanti ketentuan Bapak dan Ibu, namanya silakan buat nama dengan nama kelas spasi nama Bapak Ibu, Bapak atau Ibu, terus spasi TOT, spasi PJJ, SMK, spasi 3A. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan langsung karena ini juga penugasan. Nanti ketentuan nama yang dibuat adalah kelas
spasi nama Bapak dan Ibu, spasi TOT, spasi PJJ, spasi SMK, spasi 3A. Karena kita pada Capdin cabang dinas 3 dan kita masuk kelas A, seperti itu. Untuk deskripsi bisa Bapak Ibu isi atau kosong juga boleh. Setelah itu kita klik next atau berikutnya. Setelah kita membuat nama kelas tadi akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Ada menu siswa dan guru. Jika kita ingin memasukkan siswa, kita bisa memasukkannya secara manual. Tentunya kita harus tahu akunnya. Bisa juga kita lewati ini, nanti kita share kode kelas yang sudah kita buat. Kalau saya di sekolah saya mempraktekannya seperti itu. Saya men-share kode kelas saya, lalu siswa saya minta untuk bergabung dengan kode yang saya berikan. Misal saya contohkan seperti ini ya. Siswa saya kasih coba Bu Heni Listiana seperti ini. Cara menambahkannya seperti ini, cukup mudah, tinggal diklik saja. Ketikkan nama, nanti akan muncul. Kalau namanya sama, ketikkan akunnya secara lengkap atau kopikan akunnya secara lengkap ke dalam sini. Seperti itu. Terus dipilih, diklik, akan muncul seperti ini. Bisa menambahnya sebanyak mungkin dengan namanya. Terus juga Bapak Ibu berkolaborasi dalam kelas itu bisa juga Bapak dan Ibu menambahkan guru di sini. Tapi untuk penugasan nanti Bapak Ibu membuat kelas dengan nama ketentuan tadi dan memasukkan siswanya nanti seperti yang Bu Yuri sudah bilang, sudah saya bagi juga kelompoknya. Nanti untuk siswanya nanti saya akan share juga siswa di kelas yang Bapak Ibu buat itu siapa saja yang harus dimasukkan sebagai siswa, seperti itu. Lalu kalau sudah seperti ini, klik tambahkan atau add. Kalau sudah muncul di bawah seperti ini, berarti akan selesai. Jadi ada satu siswa yang saya tambahkan di kelas saya. Lalu bisa klik tutup. Nah, ini kelas saya sudah jadi ya Bapak dan Ibu, kelas Ridodio, TOT, PJJ, SMK 3A. Tampilan mukanya seperti ini, ini channel namanya Bapak dan Ibu, channel yang wajib atau channel yang pasti ada itu channel umum atau general. Sedangkan di menu-menunya, sebentar ada yang gabung, ini Bu Siti Nurul Aini, gabung tapi menggunakan akun lain, jadi saya harus mengizinkan untuk gabung. Lanjut ya Bapak dan Ibu. Untuk menu-menunya ada postingan, ada file, ada catatan kelas atau kelas notebook, ada assignment atau tugas, terus ada grade atau nilai di Bapak dan Ibu. Nanti untuk tugas tadi ya, tugasnya tadi membuat kelas dengan nama ini, terus memasukkan siswa, nanti siswanya siapa yang harus dimasukkan, nanti saya akan beritahu juga. Terus di channelnya, nanti Bapak dan Ibu buat minimal ada 3 channel. Cara membuatnya, cara menambahkan channel, Bapak Ibu bisa arahkan kursornya ke titik 3 di sebelah kanan nama kelas Bapak dan Ibu. Ini kita klik. Terus kita add channel, kalau bahasa Indonesia tambahkan saluran seperti ini. Bisa dikasih nama, semisal di sini saya kasih nama panduan materi channelnya. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Di sini privasinya standar, berarti siapapun yang tergabung dalam kelas ini bisa mengakses channel itu. Kalau semisal ingin dibuat hanya orang tertentu, biasanya ini privasi ini diatur jika Bapak dan Ibu itu berkolaborasi dengan berbagai macam guru di satu kelas. Semisal ada kelas TKJ 1, di TKJ 1 ada guru matematika, ada guru bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah, nama saluran itu biasanya dirubah untuk mapel-mapel tertentu. Tapi kalau saya pribadi yang saya gunakan, saya menggunakannya satu mapel untuk satu kelas. Karena nanti
akan susah pembagiannya dan akan banyak kalau semisal satu kelas diisi beberapa guru, seperti itu. Untuk privasi diisi standar saja, terus ini diklik, tampilkan saluran ini dalam daftar semua orang. Jadi biar tidak tersembunyi, dicentang saja seperti ini, lalu tambahkan. Nah, seperti ini ya. Terus nanti minimal yang harus ada di channel Bapak dan Ibu, harus ada minimal 3 channel. Channel umum, panduan materi, dan satu lagi channel webinar. Kita tambahkan lagi. Lalu dicentang, lalu tambahkan seperti ini. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu, cara menambahkan channel. Untuk channel itu pun bisa kita atur Bapak dan Ibu. Kita atur hanya kita yang bisa memposting. Bisa Bapak dan Ibu. Caranya, cari titik 3 di sebelah nama channel seperti ini. Lalu kita, kalau bahasa Inggris kalau nggak salah, manage channel ya. Kalau ini saya kelola saluran. Terus di kelola saluran ini, izinnya di moderasi saluran, kita buat aktif. Jadi, yang bisa posting di channel panduan materi itu hanya saya, seperti itu. Sedangkan anggota yang lain atau siswa yang lain itu hanya bisa mengkomentari channel saya, seperti itu. Jadi untuk channel bisa kita atur ya Bapak dan Ibu, siapa yang bisa mengupload dan sebagainya. Kalau saya pribadi yang saya aplikasikan di sekolah saya, untuk channel-channel selain general, saya buat hanya saya yang bisa mempostingnya, seperti itu. Agar tidak terlalu banyak postingan yang tertumpuk, seperti itu. Ini webinar, channel webinar juga saya akan buat salurannya hanya saya yang bisa mengupload atau mengupload seperti itu. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk pembuatan kelas, terus channel dan memasukkan siswa, apakah ada yang ditanyakan? Belum saya lanjut. Kalau sekiranya saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya Bapak dan Ibu. Tapi tenang saja bagi Bapak dan Ibu yang nanti belum bisa gabung, nanti akan ada rekamannya Bapak dan Ibu. Nanti rekaman webinar ini akan saya upload di channel kelas kita, di channel webinar tentunya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Tidak ada ya, karena saya kira sudah sebagian besar dari Bapak dan Ibu menggunakan Microsoft Teams. Saya akan lanjut. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui kode tim kelas kita. Caranya masih tetap sama, semua pengaturan ada di titik 3. Kita pilih titik 3 di sebelah kanan nama kelas, lalu kita pilih kelola tim atau manage tim. Di manage tim ini akan keluar tampilan seperti ini. Ada pemiliknya, ada anggota tamunya, ada menu tambahkan anggota juga. Jika kita ingin menambahkan anggota manual, ya kita bisa klik seperti ini. Lalu kita masukkan seperti tadi di awal, siapa siswanya, siapa gurunya, seperti itu. Terus siswa pun bisa dijadikan pemilik dengan cara ada tanda panah ke bawah seperti ini. Terus pilih pemilik seperti ini, langsung otomatis dia naik ke atas. Kalau kita mau singkirkan atau dupak ke bawah lagi sebagai siswa atau tamu atau anggota, bisa kita pilih seperti ini lalu anggota. Untuk mengetahui kodenya ada di tadi ya, kelola tim, lalu akan tampil seperti ini, lalu kita masuk geser ke menu pengaturan atau setting. Di menu setting ada seperti ini Bapak dan Ibu. Kita cari yang kode tim. Nah, ini kode tim karena belum saya pernah buat, jadi kita klik create atau buat kalau bahasa Indonesianya di sini saya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kelas yang kita buat, kelas yang tadi saya buat, sudah saya create kode tim untuk bergabung. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu repot memasukkan siswa, akun siswa satu persatu. Jadi tinggal siswa sendiri arahkan menggunakan kode yang sudah kita create tadi seperti ini. Terus jika siswa ingin bergabung, tentunya tadi ya caranya bergabung atau create tim, lalu masukkan kode tadi, dipastekan ke sini.
lalu gabung dengan tim menggunakan kode. Seperti itu. Lalu untuk materi selanjutnya, sebentar. Nanti Bapak Ibu membuat kelas, saya ulang lagi ya, membuat kelas dengan ketentuan itu, terus memasukkan siswa. Nanti siswanya saya tentukan kelompok-kelompoknya, nanti akan saya upload di WA saja. Nanti sudah saya acak, jadi Bapak Ibu kelompoknya nanti nggak semua dari asal sekolah yang sama, jadi saya acak dari 5 sekolah seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk penguploadan materi. Kalau saya pribadi yang saya gunakan di pembelajaran saya selalu mengupload materi di panduan materi. Jadi untuk umum saya menggunakan untuk siswa untuk berkomunikasi secara umum, dia bisa chat atau upload sesuatu dan sebagainya. Tapi untuk channel-channel selain umum saya selalu gunakan hanya saya yang selalu bisa menguploadnya. Dan saya ketika ingin mengupload materi selalu saya buatkan channel tersendiri. Di sini saya akan coba ya Bapak dan Ibu mengupload sebuah materi dengan announcement atau dengan pengumuman. Ini bisa kita arahkan ke bawah, lalu kita pilih tipenya, formatnya, kita pilih yang pengumuman atau announcement. Nah, kita bisa kasih judul seperti ini. Semisal materi apa ya? Semisal dasar desain grafis. Di sini saya kasih judul seperti ini. Bisa saya kasih juga latar belakang atau ilustrasi. Caranya klik gambar ini, pilih latar belakang, lalu pilih ilustrasi atau gambar lain yang ingin diupload juga boleh. Ini ilustrasi umum yang disediakan oleh Teams. Semisal saya karena announcement, saya pengen kasih background ini. Lalu selesai. Bisa kita tebalin juga, atau kita kasih garis miring dan sebagainya. Terus bisa kita tambahkan subjudul juga. Semisal pengumuman itu materi dasar desain grafis pertemuan pertama. Judulnya. Terus tinggal kita upload deh materi dasar desain grafis yang pertama. Semisal cara mengupload materinya ada di menu di bawah ini, gambar peniti atau lampirkan atau attach. Bisa kita klik loading. Nah, bisa kita cari di OneDrive atau di saluran, atau kalau tidak ada bisa kita pilih unggah dari komputer seperti ini. Loading. Laptop lama nih, router saya lemot. Ini semisal Bapak dan Ibu, saya upload ini, kita pilih filenya, lalu kita pilih open. Seperti ini. Akan terlampir materi yang ingin kita berikan ke channel panduan materi itu, seperti itu. Jadi bedanya asinkron dan sinkron. Kalau sinkron itu seperti ini Bapak Ibu, tes dan webinar kita bertatap muka langsung itu namanya pembelajaran sinkron, seperti yang Pak Yusuf bilang kemarin pada opening. Kalau asinkron ya ini seperti Bapak Ibu mengupload materi terus memberikan tugas, itu pembelajaran asinkron atau tidak langsung. Jadi di Teams ini komplit ya Bapak Ibu, bisa kita langsung bisa gunakan untuk asinkron dan sinkron, dan banyak lagi unggulan yang lainnya. Semisal di sini materinya saya pengen kasih juga link YouTube, contohnya ya, saya ada YouTube bebas sembarang, jadi bisa kita linkkan juga. Loading. Misal bebas ini saya coba kasih yang lemot, laptop saya sudah berumur tapi orangnya belum berumur. Saya coba dapatkan link dulu. Oke, cukup di copy dan pastekan Bapak dan Ibu. Seperti ini. Nanti akan langsung muncul seperti ini.
Tadi YouTube saya tadi, cara aktivasi tadi, lalu muncul seperti ini. Jadi bisa, enak Bapak dan Ibu bisa kita upload attach filenya, bisa kita kasih link video misalnya YouTube-nya, ketika Bapak Ibu sudah membuat tutorial dan sebagainya. Kalau sudah, tinggal di ini, pencet kirim atau tombol dengan icon segitiga miring ini. Nah, jadi tugas Bapak dan Ibu membuat kelas, membuat channel minimal 3 itu, terus di panduan materinya Bapak dan Ibu mengupload materi Bapak dan Ibu sendiri. Materi itu harus berupa teks, ada teksnya, dan ada videonya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai ke penguploadan materi lewat announcement? Siap untuk bertanya? Ya, monggo. Boleh bertanya, Pak Ridho? Ya, monggo Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sukses untuk kita semua. Ya, untuk pertanyaannya hanya satu. Tadi ada tugasnya ada masukkan teks dan video. Untuk teks dan videonya itu bebas atau ditentukan? Untuk tugas tadi penguploadan materinya bebas Bapak. Jadi nanti teksnya itu bisa berupa file PDF atau PPT, untuk videonya bisa berupa link YouTube dan sebagainya. Tentunya sesuai mapel ampuan Bapak dan Ibu sendiri. Gitu Bapak. Ya, dan untuk tugas ini kira-kira dikumpulkan hari ini juga atau kapan? Untuk deadline-nya seharusnya itu ya hari ini selesai ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mencobanya. Tapi karena nanti ya kira berakhir sampai hari Selasa, nanti akan ada kelompokan maksimal hari Selasa juga terkumpulkan. Jadi untuk kantong pengumpulan tugasnya nanti Bapak dan Ibu bisa membuka di general, lalu masuk ke menu tugas, atau langsung ke menu tugas lalu pilih kelas Bapak dan Ibu. Untuk kantong penugasannya sudah saya buat, sudah berdiri itu, kan tinggal didistribusikan saja. Itu kabarnya. Siap, 86. Terima kasih Pak Ridho, sukses untuk Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu sebelum saya lanjutkan? Selamat pagi Pak Ridho. Pagi Bapak, silakan monggo. Kan tadi dari modulnya cepet, itu ada tutorialnya nggak? Kan tadi videonya cepet banget gitu ya. Oh gitu. Baik Bapak, nanti akan saya kasih PDF-nya, insya Allah ada. Nanti kalau Bapak pengen, kalau sukanya tutorial versi video, nanti saya juga buatkan videonya Bapak, tenang saja. Oke, siap. Makasih Bapak. Oke, sami-sami. Selamat Ada lagi? Selamat pagi Pak Ridho. Pagi Bapak, monggo. Itu untuk penguploadan file, itu Pak, apakah ada batas maksimalnya Pak? Misalnya minimal berapa MB, apakah ada batasnya? Khawatirnya pada saat kita upload, ternyata ada batas penguploadannya. Terima kasih Pak Ridho. Untuk batas penguploadannya, tenang saja Bapak, untuk platform Microsoft, itu seperti yang sudah Pak Yujo bilang, jadi akun yang kita punya itu kalau nggak salah itu sampai 1 tera Bapak. Jadi apa yang kita upload itu kalau belum 1 terabyte atau sekitar 1000 masih aman Pak. Masih cukup Bapak, seperti itu. Kalau platform sebelah kalau nggak salah itu hanya 15 giga seperti itu. Jadi kalau Bapak mau ngupload file semisal video sampai 100 giga pun bisa kok Bapak. Asal akun Bapak itu OneDrive-nya itu masih ada seperti itu. Jadi
di Teams tuh Office 365 enaknya seperti itu Bapak. Penyimpanannya masih banyak. Jadi mau ngupload berapapun bisa saya kira. Untuk kalau misal ini digunakan untuk pembelajaran, saya kira cukuplah untuk beberapa tahun atau mungkin belasan tahun karena mungkin file video atau file materi yang kita upload per harinya mungkin nggak sampai 1 giga saya kira. Sedangkan semisal Bapak dan Ibu mengupload full 1 tahun sekitar 365 hari dan seharinya semisal Bapak dan Ibu upload 1 giga, itu pun 1 tahun Bapak dan Ibu baru mengupload sekitar 365 giga. Sedangkan kapasitas OneDrive kita itu ada 1 terabyte. Jadi jadi bisa digunakan semisal sampai 3 tahun seperti itu Bapak. Jika Bapak dan Ibu mengupload materinya per harinya 1 giga. Dan sebetulnya kan kita nggak mungkin selalu mengupload materinya kan per hari kan Bapak seperti itu. Paling 2 MB Pak. Iya Bapak, siap. Ya, makasih Pak Rito. Makasih Pak Rito. Iya, sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut. Tidak ada ya? Oke. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana membuat kelas, terus menambahkan siswa, mengundang siswa menggunakan kode, membuat channel, sampai mengupload file versi announcement. Jadi ada berbagai macam ya, bisa kita mengupload filenya lewat menu umum atau file. Tapi kalau saya pribadi yang saya praktekkan ke siswa-siswa saya selalu mengupload materinya di channel tertentu. Jadi agar mempusatkan materi-materi pada channel tertentu seperti itu. Dan saya selalu membuat channel wajib webinar. Ketika saya menggunakan webinar atau pertemuan video conference dengan siswa, jika ada siswa yang mungkin kuotanya habis dan sebagainya, ketika belum punya kuota di jam webinar saya, siswa bisa melihatnya kembali seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke cara membuat webinar ya. Nanti Bapak dan Ibu tugasnya yang hari ini juga, ini bisa dicicil juga. Nanti membuat webinar sendiri atau video conference sendiri. Tentunya dengan siswa-siswa atau peserta sesuai kelas Bapak dan Ibu sendiri. Seperti itu. Cara membuatnya webinar. Yang pertama, bisa kita, semisal saya ingin webinar langsung. Bisa saja saya arahkan dulu ke kelasnya. Saya pengen webinar di kelas ini. Lalu saya masuk ke umum. Lalu di sini, ini tampilan baru ya. Ini kalau tampilan yang lama itu di sini ada rapat, tapi pindah ke atas. Ini rapat seperti ini. Bisa kita klik seperti ini. Nah, terus kita rapat sekarang. Seperti itu. Jadi untuk cara yang pertama, jika kita ingin mengadakan video conference atau webinar dengan siswa, kita bisa masuk ke kelas kita, lalu kita masuk ke umum, menu general, lalu kita cari tombol rapat sekarang. Nah, nanti bagaimana siswa kok bisa tahu atau bergabung dengan meeting kita jika kita manual menggunakan Meet Now-nya atau mengadakan video conference-nya lewat channel general, nanti akan ada notifikasi di general seperti ini. Seperti yang saya share kemarin, banyak Bapak dan Ibu yang mencoba membuat meeting sendiri. Nah, ini akan tampil, oh siapa ya yang sedang buat meeting, seperti itu. Jadi cara yang pertama seperti itu ya Bapak dan Ibu, bisa langsung meeting di kelasnya, jika hanya kelas itu yang ingin Bapak Ibu ajak, atau bisa lewat kalender atau schedule yang seperti webinar ini. Kan webinar ini kan saya buat link ya Bapak dan Ibu. Jadi bedanya webinar atau video conference menggunakan Microsoft Teams itu tidak perlu masukkan kode meeting, password meeting, link meeting dan sebagainya. Jadi cukup mengklikkan link meeting yang diberikan oleh penyedia webinar atau yang mengadakan video conference seperti itu. Jadi kita tidak perlu link meetingnya apa, kode meetingnya apa dan sebagainya. Untuk cara tadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, masuk di menu general, lalu kita cari menu rapat. Kebetulan ini ada update terbaru, jika Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi desktop yang terinstall. Selamat pagi, yang terinstall di laptop, nanti
akan terasa tampilan barunya. Jika kita ingin membuat schedule-nya seperti yang saya sudah share di deskripsi grup, caranya kita masuk ke menu kalender. Seperti ini, loading. Nah, di menu kalender seharusnya semua tampil. Siapa yang membuat jadwal webinar menggunakan akun domain pdkjateng.id. Ini ada Bu Sri Purnamawati mencoba ini rapat trainer kelas 5A Jateng. Ini kebetulan saya juga sudah menschedulekan di setiap harinya. Bapak dan Ibu bisa gabung ke meeting saya dan free seperti itu. Caranya ketika kita ingin menjadwalkan meeting, kita masuk, kita masuk ke menu kalender, akan tampil seperti ini. Kita bisa klik tanggalnya, atau kita bisa pilih rapat baru, atau bahasa Inggrisnya apa ya? New Meet kalau nggak salah, New Meet. Rapat sekarang juga bisa, tapi nanti kendalanya Bapak dan Ibu pasti nanti kesulitan untuk membagikan linknya. Lebih baik kita ketika membuat rapat, saya sarankan untuk pilih yang ini, rapat baru. Saya coba klik. Di sini saya coba kasih judul pertemuan pertama TOT. Lalu jangan lupa ya Bapak Ibu, tambahkan peserta wajib minimal 1. Agar kenapa? Agar nanti meeting link yang akan kita bagikan ke peserta kita, ke audiens kita, ke siswa kita bisa muncul seperti itu. Di sini saya akan coba tambahkan Bu Yuli. Akunnya apa ya? Saya lupa. Saya lupa akunnya Bu Yuli, Dok. Saya yang pakai Dulman aja, Pak. Oh ya, ini. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu, minimal peserta wajibnya tambahkan 1. Ini ya, peserta wajib. Terus lanjut ke bawah, ada tanggalnya. Semisal saya schedulekan pertemuannya besok, rapat ini. Semisal lagi dimulai jam 7. Terus diakhiri jam 9, seperti ini. Ini akan muncul, berarti rapat kita 2 jam. Jika Bapak Ibu pengen dibuat sepanjang hari, berarti tinggal diklik aja ini seperti ini, panjang hari. Jadi akan aktif nanti meetingnya dari jam 00 sampai jam 23.59 seperti itu. Kalau Bapak Ibu pengen dibuat berulang juga bisa. Semisal pengen tak buat berulang setiap mingguan atau setiap Jumat akan berlangsung juga bisa. Untuk tambahkan saluran di sini bisa ditambahkan pilih salah satu jika Bapak dan Ibu menghendaki hanya kelas tertentu yang bisa gabung di video conference kita. Tapi kalau biasanya saya kosongkan untuk saluran. Terus untuk tambahkan lokasi dan keterangan biasanya saya juga kosongkan. Lalu langkah selanjutnya tinggal pilih send atau kirim. Seperti ini. Akan muncul di sini Bapak dan Ibu, terlihat ya. Ini pertemuan besok. Ini terlihat. Tanggal 31 saya geser. Senin nggak ada, Selasa nggak ada, Rabu nggak ada, Kamis nggak ada, Jumat ada. Karena tadi saya buat berulang berminggu. Terus lagi tanggal 14 dan seterusnya. Untuk mengetahui linknya, kita klik tadi. Yang jadwal meeting yang sudah kita buat. Diklik jadwalnya. Sebentar, loading. Nah, untuk mengetahui link meetingnya, Bapak Ibu arahkan ke bawah. Kalau bahasa Indonesianya di sini bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Kalau bahasa Inggris kan join bla 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 kalau nggak salah ya. Kata ini atau kalimat ini tinggal Bapak dan Ibu klik kanan saja. Lalu salin alamat link atau dapatkan alamat link seperti ini. Lalu langkah selanjutnya agar sebelum kita bagikan link itu, karena link pasti akan panjang. Ini saya perlihatkan, link meetingnya pasti akan panjang. Ini panjang seperti ini Bapak Ibu, akan terlihat kurang menarik ya Bapak dan Ibu. Alangkah baiknya
link ini kita percantik dulu Bapak dan Ibu, kita perpendekkan. Nah, ini tugasnya Bapak dan Ibu juga harus memperpendekkan, bisa menggunakan gg.gg, bisa menggunakan Bitly. Kalau saya lebih suka menggunakan SID, S.ID. Tapi yang paling mudah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan gg.gg. Lalu enter saja, buka tab baru, gg.gg. Kita akan perpendek link meeting tadi. Loading. Bedanya adalah di segmen yang ketiga, ada 5 dan 3. Loading Bapak dan Ibu, kebetulan ini saya sedang WFO, work from office di sekolah. Banyak Bapak Ibu guru juga yang sedang daring dengan siswa, dan saya menggunakan WiFi, mungkin lama ini. Terdengar ya Bu? Muka Ego. Ya, ini tampilan gg.gg Bapak dan Ibu, tinggal dipastekan saja, klik kanan paste, atau saya lebih suka CTRL-V seperti ini, lalu kita customize line. Nah, kita akan customize, tadi kan pertemuan pertama ya, saya coba kasih nama pertemuan pertama kita. Seperti itu, coba sudah ada yang pernah buat nggak ya? Terus kita klik shorten URL. Oh, belum ada yang buat. Nah, tadi meeting link ini yang saya sudah agendakan, sudah saya pendekkan menggunakan gg.gg dengan link ini. gg.gg pertemuan pertama kita. Jadi, webinar yang sudah kita jadwalkan tadi, bisa Bapak dan Ibu share link ini ke siswa atau ke audiens yang ingin Bapak Ibu ajak webinar. Seperti itu. Terus jangan lupa lagi, yang paling penting ini Bapak dan Ibu harus masuk ke meeting option atau opsi rapat. Diklik ya Bapak dan Ibu. Ini sangat penting. Ini ada pengaturannya. Yang paling atas, siapa yang dapat melewati lobby. Nah, meeting webinar yang saya lakukan ini, yang kita sedang lakukan, itu saya buat hanya yang punya akun @dolmen PDK Jateng yang bisa melewati lobby. Jadi yang guys-guys tadi harus saya izinkan dulu agar bisa masuk gitu. Terus ini selalu dicentang agar tidak ada penyusup ya Bapak dan Ibu. Agar tidak ada penyusup. Jika ada penyusup pasti nanti akan ada notifikasi di atas sebagai guest seperti itu. Terus jangan lupa karena kita sebagai presenternya, jangan lupa ini dirubah ya siapa yang menjadi presenter. Kalau kita gurunya hanya satu, jadi ya dibuat hanya saya saja yang jadi presenter. Jika kita kolaborasi seperti saya dengan Bu Yuli, jadi pilih saja orang tertentu di sini. Terus cari peserta, masukkan akunnya seperti ini. Nah, lalu simpan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk ini bisa ditutup Bapak dan Ibu karena kita hanya membutuhkan link saja. Dan link tadi, link meeting tadi sudah kita perpendek dengan gg.gg menjadi gg.gg/pertemuan pertama kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Kris. Lagi Pak Ridho. Kalau ada pertanyaan, saya akan lanjut tampilan interface-nya ya Bapak dan Ibu. Tampilan interface webinar atau meeting ketika kita menjadi presenter. Sebentar, loading. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini tampilan Microsoft Teams versi desktop yang saya punya. Jadi, mungkin Bapak Ibu menu ininya, partisipan, menu conversation, menu raise hand ada di bawah tengah sini. Mungkin ya. Kalau update yang terbaru ada di atas Bapak dan Ibu. Ini partisipan agar kita bisa melihat partisipan. Ini yang saya maksud ya.
ini ada Bung Asri, karena beliau tidak masuk dengan akun Dolmen PDK Jateng, jadi beliau menunggu di lobi. Jadi kalau belum saya centang, jadi beliau belum bisa masuk seperti itu. Jadi kalau tadi untuk meeting option-nya itu sangat penting ya Bapak dan Ibu, biar tidak ada penyusup-penyusup masuk seperti itu. Terus ada menu lagi conversation. Ini conversation itu ya chatting-chatting yang ada di sini. Terus ada raise hand, biasanya digunakan jika Bapak Ibu ingin bertanya, nanti akan terlihat Bapak Ibu yang raise hand siapa, nanti baru dipersilahkan oleh presenternya atau moderatornya untuk berbicara. Terus ada menu more action. Di more action itu ada device setting, ada meeting detail. Ini ada versi, ini yang terbaru ya Bapak Ibu, ada large gallery, ada together mode, saya coba praktekkan. Together mode, loading. Nah, seperti ini, together mode, ada juga mode galeri saja, hanya beberapa kotak. Terus ada juga large gallery, jika ingin tampil semua. Semua yang menampilkan, nah, kamera akan tampil di sini. Seperti itu. Terus ada lagi, nanti yang Bapak Ibu harus lakukan di webinar itu jangan lupa nanti Bapak Ibu mendownload list attendance yang tadi saya bilang. Jadi jika kita menggunakan Microsoft Teams, kita tidak perlu repot membuat form absensi Bapak dan Ibu. Langsung akan terekam siapa saja yang masuk dan keluar dan jam berapa di webinar yang Bapak Ibu buat. Ada di sini Bapak dan Ibu di menu partisipan, lalu di atas gambar panah ke bawah ini Bapak Ibu ada download attendance list. Klik saja Bapak dan Ibu, saya klik, nanti akan langsung otomatis akan masuk ke folder download Bapak dan Ibu. Sedangkan sebelahnya ini adalah manage permission atau meeting option. Semisal kita lupa atau ingin merubah meeting option, kita tidak perlu masuk ke kalender lagi Bapak dan Ibu. Bisa langsung klik ini, nanti langsung diarahkan ke meeting option seperti itu. Jadi nanti untuk tugasnya webinar, ada tugas webinar. Nanti Bapak dan Ibu ada tugas webinar dan tugasnya nanti mengirimkan link attendance atau daftar hadir peserta-peserta yang mengikuti webinar yang Bapak Ibu buat. Saya akan coba perlihatkan hasilnya. Sebentar, laptop lama loading. Silakan boleh live satu live atau kita langsung diskusinya di WhatsApp saja nanti untuk kedepannya. Oke. Sampai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi Loading Bapak dan Ibu. Biasa laptop lama tapi orangnya belum lama seperti itu. Karena saya membuka aplikasi via desktop dan via Chrome, jadinya sedikit lama. Sambil saya perlihatkan dulu ya Bapak dan Ibu, sambil file saya loading. Ini di email saya. Ini ya Bapak Ibu, terlihat ya Excel saya. Nanti ini ada kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 7 nanti Bapak dan Ibu. Nanti daftar-daftar ini nanti akan saya kirim di via grup WA. Nanti siswa siapa saja yang menjadi siswa di kelas yang Bapak Ibu buat seperti itu. Loading ini punya saya. Yang sudah muncul, saya ganti. Terlihat ya Bapak Ibu Excel saya ini sebagai pengganti
absensi Bapak dan Ibu. Sini terlihat seharusnya yang paling atas pasti yang penyelenggara atau pembuat webinar. Sini tampil ya, saya join jam sekian. Lalu ini ada Bu Nurul Dia, Bu Siti Mustamidah, join jam sekian. Terus meninggalkan jam sekian, gabung lagi, keluar lagi, gabung lagi, dan seterusnya. Ini ada Bu Juli juga gabung, tadi kayaknya karena mati ini ya Bu Juli tadi. Bu Juli gabung jam 8.46, dan seterusnya. Jadi ini bisa sebagai pengganti absensi untuk Bapak dan Ibu. Jadi siswa dengan nama itu join jam berapa ya, sampai jam berapa ya, ketahuan seperti itu. Jadi ketahuan jika siswa hanya formalitas, gabung sebentar, terus lalu keluar. Akan terlihat di sini semua, terekap semua. Ini juga ada Bu Yuli sebagai guys, Pak Sodikin, Pak Freddy, ini juga sebagai guys, terlihat semua seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu, materi hari ini cukup itu. Materi pertama tadi dari Bu Yuli tentang MEC atau education atau course-course yang harus Bapak Ibu kerjakan sama redeem kode. Untuk materi saya tadi membuat kelas, membuat channel, memasukkan siswa, mengupload file versi announcement, lalu memberikan kode kelas kita sampai ke membuat webinar dan sampai ke mendownload list attendance atau list absensi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Bapak dan Ibu? Atau cukup tidak jelas? Cukup tidak jelas. Cukup jelas, Pak. Oh, baik. Kalau tidak ada menu download ini gimana Pak? Menu download attendance list hanya ada di saya Bapak, karena saya sebagai penyelenggaranya. Seperti itu. Jadi kalau peserta tidak ada. Nah, nanti tugasnya Bapak dan Ibu mencoba membuat webinar sendiri. Lalu nanti di-download deh attendance list-nya. Jadi memang di Bapak dan Ibu tidak muncul karena Bapak dan Ibu sebagai peserta webinar saya. Seperti itu. Itu ya. Maaf Pak Ridho, mau tanya Pak Ridho. Iya Pak, monggo. Untuk masuk dan keluarnya tadi kelihatannya di mana Pak? Untuk melihat masuk dan keluarnya Pak. Masuk dan keluar di webinar Bapak. Masuk dan keluar dalam webinar ya? Betul. Oke. Untuk keluarnya, ini ada lift Bapak. Usahakan kita sebagai guru, sebagai penyelenggara acara, jangan sampai lift terlebih dahulu. Kalau Bapak dan Ibu lift, nanti Bapak dan Ibu tidak bisa mendownload absensinya. Seperti itu. Jadi usahakan peserta kita, siswa kita lift dulu, baru kita download list attendance-nya, baru kita bisa pilih end meeting, agar semua otomatis keluar. Kalau masih ada beberapa, ada 5 orang, bisa ketika saya pilih end meeting, langsung otomatis mereka keluar semua. Kalau saya hanya live, nanti saya yang hanya live saja Bapak. Jadi yang lainnya masih muncul di meeting ini, seperti itu. Untuk join-nya, tadi yang Bapak tanya, saya lupa menjelaskan. Bentar, loading Pak. Laptopnya tua nih. Laptopnya udah tua Pak, minta diganti Pak. Minta diganti, sebentar. Langsung sebentar, langsung jadi. Biar aja. Loading terus Pak itu Pak. Garap sih. Terlihat ya, untuk tadi join-nya, kita masuk ke kalender Bapak. Terus kita pilih deh. Atau kalau sudah diperpendek tadi, langsung saja ke gg.gg tadi. Kita masukkan ke tab-nya. Nah, loading. Ini bisa dengan 2 cara Bapak. Jika kita ingin join atau kita ingin masuk ke webinar yang kita buat sendiri. Bisa menggunakan link tadi yang sudah kita perpendek. Terus kita masukkan
ke tab baru, lalu enter, atau bisa juga masuk ke kalender tadi, lalu kita buka meeting yang sudah kita jadwalkan. Loading. RAM-nya cuma 4 ini, terlalu berat. Bisa lewat link, dan bisa lewat kalender. Kita buka schedule yang sudah kita jadwalkan, lalu kita pilih gabung, Bapak. Seperti itu. Jelas, ya? Selesai masuk. Jelas ya Bapak, tadi cara gabungnya. Cara gabung bisa Bapak menggunakan link yang sudah Bapak buat, atau bisa masuk ke kalender, lalu cari schedule yang sudah Bapak schedulekan, lalu klik join, atau gabung di sini. Jelas ya Bapak? Tadi Bapak siapa yang tanya tadi? Saya tidak memperhatikan. Siap Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya cukup jelas ya. Tidak ada, Pak. Ada Bapak dan Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin Bu Yuli mau menambahkan, Bu Yuli? Semoga. Iya. Mungkin sampai saat ini di antara Bapak Ibu masih bingung apa yang mau ditanyakan, enggak apa-apa. Mungkin setelah pertemuan kita tutup baru akan muncul pertanyaan, itu hal yang biasa. Nah, sehingga tidak masalah kalau misalnya saat ini belum ada pertanyaan yang berarti, yang jelas untuk pertemuan kita, materi kita hari ini itu ada 4 penugasan ya. Tugas yang pertama itu menyelesaikan kuis pada kursus wajib yang harus Bapak Ibu ikuti. Kemudian penugasan yang kedua itu membuat kelas. Kemudian tugas yang ketiga itu membuat webinar. Berarti 3 ya? Ada 3 ya Mas Rido? Iya Ibu, betul. Iya, oke. Berarti tugas kita ada 3 Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak. Oh ada Iya. 4 Bu, sama itu link materi yang sudah diupload Ibu. Oh iya. Tadi saya udah bilang 4, cuma satunya saya lupa. Iya berarti ada 4, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Diulang lagi Bu, Namanya, diulang lagi Bu silakan tugasnya Bu. kita berkomunikasi lewat WA Group. Kalau ada kesulitan, kami siap membantu. Bahkan silakan ketika nanti sudah terbentuk kelompok-kelompok kecil, silakan Bapak Ibu saling webinar untuk misalnya penyelesaian tugas ini seperti apa. Karena untuk melaksanakan webinar yang harus nanti dikumpulkan, nah ini kan Bapak Ibu harus berada di kelompok-kelompok kecil itu, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu harus saling berkomunikasi. Ya memang Pak Ridho tujuannya membuat kelompok di mana tidak satu sekolah, itu adalah tujuannya pada kesempatan ini saling mengenal, saling berkomunikasi, sehingga kenalnya bukan hanya teman satu sekolah. Nah itu, sehingga pertemanan ini akan terbawa sampai kapanpun. Nah demikian Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita bisa berkomunikasi selanjutnya, bisa menggunakan WA Group, bisa menggunakan kelas tim kita. Nah, kemudian untuk penugasan-penugasan sudah disiapkan kantong penugasan, di situ sudah ada kapan paling lambat mengirim tugas, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata ini nanti paling lambat misalnya pengiriman tugasnya itu tanggal 3. Nah, berarti Bapak Ibu bisa memanage waktu Bapak Ibu, karena kebetulan
besok pagi, Jumat, Sabtu, Minggu, ini kan Bapak Ibu free. Jadi monggo ini bisa digunakan untuk saling berkomunikasi. Jangan sungkan-sungkan, saya pun siap untuk membantu Bapak Ibu bersama Mas Rido. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini ya Mas Rido. Iya, Bu, betul. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada Sebelum Bu, jangan diakhiri dulu Ibu. Silakan. Untuk kuis itu dikumpulkan kira-kira kapan? Kuis yang Ibu tugaskan tadi. Selesainya harus kapan? Untuk kuis, ya semuanya nanti akan ada di kantong penugasan, Pak. Jadi nanti di kelas tim kita, kelas TOT alternatif ya. Nah, itu di materi penugasan. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat di umum, channel umum atau channel general. Nah, di situ ada kantong-kantong penugasan. Tadi ada 4 tugas. Di situ ada semua. Kita ngirimnya kemana? Linknya kita kirim melalui kantong-kantong penugasan itu, kemudian batasnya kapan itu nanti sudah ada semua di situ, Pak. Oke, bisa dipahami, Pak? Siap, 86, siap dipahami. Ya, insya Allah itu kalau kita minimal mengerjakannya itu berdua, bertiga, itu dalam waktu 3 jam itu bisa menyelesaikan 13 kursus wajib. Nah, silakan saja. Nanti kalau ada kesulitan kita berkomunikasi di WA. Ya, siap Ibu. Itu ya, Pak. Ya. Iya, oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Sementara belum Ibu. Oke, sementara belum. Berarti nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa dikirim ke WA group ya. Siap. Nah, baiklah Bapak Ibu, semoga apa yang kami sampaikan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar, saya berharap itu bisa menambah wawasan, bisa menambah paling tidak Bapak Ibu bisa membayangkan, berarti nanti kalau saya mengajar PJJ itu bisa beralih ke platform Office 365 karena ternyata bla bla bla. Nah, nanti harapannya bisa seperti itu. Ini baru mungkin sekitar 30% dari materi yang akan Bapak Ibu terima. Yang jelas apa yang akan Bapak Ibu terima itu harapannya bisa mensupport paling tidak tugas Bapak Ibu sebagai guru yang saat ini dituntut untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi harapannya enjoy di Bapak Ibu, enjoy juga di anak-anak. Nah, sehingga kalau semuanya enjoy, maka kegiatan pembelajaran akan berhasil dengan memuaskan. Demikian Bapak Ibu untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita lafalkan bersama bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu lagi pada hari Senin jam 9 pagi. Nanti akan dikirim link oleh Pak Rido. Terima kasih sekali lagi. Semoga materi hari ini menambah manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saling live Bapak Ibu supaya Pak Rido bisa mendownload attendance list kita pada hari ini.
Monggo Bapak Ibu kalau yang mau live boleh dipersilahkan. Saya sama Bu Juli mau nongkrong di room dulu seperti itu. Sambil menunggu list attendance-nya yang mau saya download. Mau saya matikan dulu rekamannya. Belum saya matikan.